Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Bang Hin TV. Oke, jadi video kali ini lagi dan lagi saya akan membawakan sebuah cerita yang dimana cerita ini ada horornya juga ya. Yang dimana tepatnya pada tahun 2013 atau 2014. Semua masyarakat digegerkan dengan adanya penculikan, yang dimana penculikan anak, remaja, bahkan lansia. Yang dimana organ tubuhnya itu diambil, maupun jantung, hati, ada pun juga ginjal, dan lain-lainnya seperti mata dan yang lainnya. Mereka mengembalikan jasad kita yang udah diculik, korban penculikan, yang dimana katanya tersebut di dalam kerongkongan atau di dalam tubuhnya tersebut dimasukkan uang senilai 2 juta rupiah. Apakah itu betul atau tidaknya, itu hanyalah sebuah cerita yang saya alami pas waktu di tahun 2013 atau 2014, yang dimana semuanya juga pasti mengalami kegegeran dan kegaduhan tersebut. So, buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, bantu dulu subscribe channel ini, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dukung terus konten-konten dari Bang Hen TV. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Jadi tepatnya itu tahun 2013 atau 2014, yang dimana saya waktu itu masih sekolah dasar kelas 6, yang dimana kejadian tersebut ramai-ramainya diperbincangkan oleh masyarakat sekitar, bahkan di luar sekitar juga. Yang mana kejadian tersebut adalah sebuah penculikan anak, yang si penculiknya ini bisa nyamar jadi orang biasa, bahkan jadi ODGJ. Yang dimana pas kejadian tersebut, saya masih ingat pas waktu itu pas kelas 6 itu ada anak kelas 3 SD, yang dimana anak ini padahal nungguin kakak kelasnya itu yang pulang bareng di kelas 5 kalau nggak salah. Dia masuk itu ke kelas 5 dan ada orang tuanya yang ngejemput ke sekolah pas waktu itu. Orang tuanya itu udah parno terlebih dahulu, tidak menanyakan terlebih dahulu kepada pihak sekolah. Langsung si orang tua tersebut itu mengira anaknya itu diculik. Karena maraknya penculikan pas waktu itu lagi besar-besarnya. Yang dimana katanya itu si penculiknya itu pakai mobil FPV warna silver pas waktu itu. Dan kebetulan juga ada yang parkir mobil di lapangan tersebut, di depan SD tersebut, mobil sebuah APV yang sama persis silver. Nah, pas waktu cekcok lah antara keluarga si anak tersebut mencari anaknya dan dikait-kaitkan dengan penculikan tersebut. Setelah jam 12 siang, pas waktu jam pulangnya sekolah, si anak tersebut itu keluar tuh dari kelas 5, keluar tuh semua serentak. Karena yang kelas 3 ini, si anak ini itu pulangnya itu duluan, lebih awal. Dan waktu itu posisinya itu juga si anak itu jauh gitu ya dari rumah untuk ke sekolah itu. Jadi pulangnya itu harus bareng dengan si yang kelas 5 ini. Nah, disitulah semua pada ribut lah. Sampai anak kelas 5 juga ribut. Bahwa si anak ini yang namanya ini telah hilang, ini belum pulang ke rumah gitu. Tadi ada mobil AVV di depan SD, yang masih saya ingat itu, di depan SD. Pas dilihat udah gak ada mobilnya, bertepatan juga sama itu. Nah, selang beberapa menit si anak itu keluar dari kelas 5 itu, karena nungguin itu, dipeluklah sama orang tuanya. Karena pas waktu itu memang kegaduhan tersebut membuat semua warga itu
parno, apalagi sama orang tua yang mempunyai anak sekolah pas waktu umur segitu gitu ya. Mungkin kalian juga ada yang pernah mengalami kejadian yang sama itu, karena itu menyebar luas sampai masuk berita pas waktu itu. Nah, ada cerita waktu itu cerita dari penjual yang jualan di kantin, menceritakan bahwa di kampungnya itu di tempatnya itu, di rumahnya itu, di sekeliling rumahnya itu ada katanya penculik. 2 orang dikejar sampai sama warga. Dia kepergok mau membawa anak dan dikejar itu. Pas naik ke pohon itu, si penculiknya itu udah nggak ada. Dan dilihat ke belakang juga udah nggak ada gitu. Itu apakah itu benar atau enggaknya juga itu pas waktu itu. Katanya si penculiknya itu mempunyai sebuah ilmu-ilmu yang kalau sekarang yang lagi rame-ramenya itu ilmu apa ya, kayak menghilang, kayak gitulah, ilmu kebal atau apa gitu. Nah, ada juga kejadian yang dimana kejadian penculikan ini juga, ini kejadiannya tepat di tempat saya gitu pas waktu itu. Kejadiannya itu sore, kalau nggak salah ya sore, ada satu ODGJ yang diam di warung, kayak menguntin makanan dari tempat sampah lah kayak gitu. Disangkanya itu entah ada provokator, entah ada apa gitu pas waktu itu. Intinya ada provokator lah yang mengatakan bahwa dia itu penculikan anak itu, karena si penculik ini juga menyamar gitu sebagai ODGJ, sebagai apalah, petani atau apa gitu pas waktu itu. Ditangkaplah sama salah satu warga, dan ada juga warga yang lain gitu yang datang, dan diinterogasilah dia gitu. Nah, setelah diinterogasi, ODGJ ini agak nyambung ceritanya itu gitu ya, agak nyambung dengan ini. Jadi ditanya sama ini, kamu penculik ya? Iya. Jadi ODGJ ini menurut saya kayaknya tertekan juga gitu ya, entah ya namanya juga orang sakit gitu ya. Pas waktu itu dibawalah ke balai desa, pas waktu itu di desa. Berkumpul lah, waktu itu masih zamannya SMS, telepon apa gitu ya, sebarnya itu lewat telepon atau SMS gitu. Sampai luar desa pun juga masyarakat datang serembuk ke desa tersebut untuk melihat si penculik itu. Dan bapak saya juga ikut menyaksikan pas waktu itu, ikut terjun ke lapangan juga untuk melihat kondisi ODGJ itu. Itu udah penuh semuanya, lapang, ibaratnya kan desa itu nyambung dengan sekolah SD, terus di depannya itu sebuah lapangan sepak bola gitu pas itu ya. Nah, dan semua masyarakat itu ngumpul semuanya dari luar desa, bahkan dalam desa berapa RT RW itu yang datang semuanya ke situ gitu ya. Ngumpul lah tuh di situ semuanya dibawa ke desa. Ternyata di desa itu masih diinterogasi, dan ada provokatornya lagi yang yang buat kegaduhan juga gitu ya, untuk memprovokasi bahwa si ini itu benar penculik gitu. Ini juga cerita dari bapak saya pas waktu itu, pas pulang dari lapangan tersebut setelah kejadian itu. Kata bapak saya nggak tega ngelihatnya itu ODGJ itu, yang kita sebutlah ODGJ karena memang ini benar-benar ODGJ gitu ya, bukan penculik yang real atau aslinya gitu. Disiksa, dan ada yang mukul pakai helm pas waktu itu. Katanya ada yang mukul pakai helm, dan si kepalanya itu sampai bercucuran darah gitu ya, kayak pecah lah si kepalanya itu. Udah merengek kesakitan, masih terus dihajar, disuruh untuk ngaku di mana tempat markasnya penculik itu pas waktu itu. Nah, dari situ katanya si ODGJ itu udah lemas, udah semua bajunya itu, celananya itu, rambutnya yang agak gondrong gitu ya, semua basah, bau anyir, kata bapak saya pas waktu itu, pas kejadian tersebut. Nah,
ada salah satu dari daerah juga, dari luar daerah itu baru datang tuh, satu mobil kolbak baru datang ke tempat, ke kejadian tersebut gitu ya. Nah baru datang, setelah melihat ODGJ-nya ini, ternyata si ODGJ itu satu kampung sama si bapak ini yang dari yang barusan datang dari kolbak tersebut. Lantas semuanya terdiam sampai saat si bapak itu bilang, kata bapak saya, apa-apaan ini? Ini orang emang sakit ODGJ. Ini tetangga saya. Kenapa kalian berani-berani kayak gini? Belum tahu bukti, belum ada apa. Udah main hakim sendiri. Semua terdiam dan ada yang di dalam juga masih mau menghayal, wah ini. Itu benar, ternyata si ODGJ ini adalah benar-benar memang ODGJ, bukan penculikan. Ini salah sasaran pas waktu itu. Sampai katanya itu ada polisi datang dari Polres gitu ya, Polri gitu kalau nggak salah, datang. Nah setelah datang itu ke sana, ke tempat lokasi, semua warga udah ngumpul, pokoknya itu si ODGJ udah nggak ada nyawa gitu pas waktu itu. Nah pas waktu itu, dan memang benar si ODGJ-nya itu benar-benar meninggal di tempat pas disiksa oleh masyarakat tersebut. Setelah disiksa, dibawalah ke puskesmas terdekat gitu pas waktu itu, dibawa ke puskesmas terdekat. Nah dari kejadian tersebut juga ada juga, nggak selang beberapa hari ini, entah maling atau apa, bapak saya tuh lagi kan di rumah itu miara kambing gitu ya, jadi kalau ngasih makan terakhir itu, ngasih rumput terakhir itu tuh kambing itu setelah maghrib gitu. Jadi bapak saya itu setelah maghrib. Nah setelah maghrib itu bapak saya itu biasalah ke kandang untuk memberi pakan gitu setelah maghrib itu. Dan kata bapak saya itu pas itu, jadi rumputnya itu kan pakai karung gitu ya, agak tinggi lah karungnya, kurang lebih 160 sentian lah si karungnya itu. Nah ngelihat ke karung itu kayak ada bayangan bayangan orang gitu, kelangkang lah, bayangan orang itu memang benar gerak gitu. Nah setelah gerak, bapak tuh takutnya itu pas waktu itu bapak tuh ya memang takutnya orang gitu. Kalau masalah untuk hal seperti itu mah gak takut kata bapak saya itu pas waktu itu. Itulah kata bapak saya, wah itu lari ke itu. Jadi bapak saya itu ngobrol bilang, teriak gitu, woi maling, culik gitu pas waktu itu, karena maraknya dengan penculikan tersebut gitu. Culik, semua lantas keluar tuh, dikejar tuh semuanya sama warga sekitar dikejar. Ada benteng kurang lebih 7 meter yang dimana benteng tersebut menurut saya kalau misalkan mau manjat atau apa, jadi di atasnya itu udah dikasih kayak kawat-kawat yang tajam lah kan, buat yang manjat itu nggak bisa gitu. Itu ngelihat pas ngelihat kata bapak saya itu, mereka berdua ini manjat semuanya bisa, kayak cicak lah cepatnya itu seperti itu. Pas dikejar gitu kan, udah di benteng, udah pasti dikubeng ya, udah di benteng, dan juga itu kan rumah orang berada lah. Jadi depan itu pagar, ini semua dikepung lah oleh warga, dan nihil hasilnya, tidak ketemu sama sekali sampai itu. Dan ada sendalnya itu kayaknya ketinggal sendalnya itu. Dan ada salah satu warga yang iseng gitulah nanyain ke salah satu orang pintar gitu seperti itu. Nah setelah nanyain, ini katanya penculik atau ini maling.
Dan ternyata setelah ditanyain kayak gitu dan entah walau alam benar atau tidaknya, katanya dia itu maling gitu, bukan sekedar culik. Nah setelah itu kejadian itu yang udah beberapa hari yang udah penyiksaan itu, jadi selang beberapa hari itu jadi suasana itu pas malam itu jadi selalu beda gitu. Jadi kan setiap malam itu pas waktu kecil itu suka ngaji. Jadi ngajinya itu harus nyebrang ke jalan gitu yang ada warung si ODGJ ini gitu, si ODGJ yang disiksa ini yang tadi gitu, yang pokoknya yang udah mati lah gitu ya pas disiksa itu. Jadi tuh gue ngerasa pas waktu kecil itu kok agak beda ya ininya. Orang tua juga ngobrol tuh, mama sama papa itu kok ini beda ya ini malam ini gitu, kayaknya pas kejadian yang itu jadi agak merinding gitu. Ngelihat ada orang pas waktu itu di warung tersebut juga lagi duduk di depan warung, lagi duduk lagi kayak ngorek-ngorek sampah gitu kayak gitu. Percis dari baju, celana sampai bukan gaya rambut lah, sampai rambutnya itu percis sama dengan ODGJ yang waktu itu disiksa. Lantas pas waktu itu pas saya tuh coba nyamperin karena takutnya itu ya memang benar ODGJ pas gitu. Pas udah disamperin, pas bapak udah dekat, itu udah gak ada. Bener itu saya nyaksiin dan lihat saya waktu pas gitu. Itu memang benar real udah gak ada. Jadi pas setiap malam itu, pokoknya udah lebih dari jam 8 ke atas, perkiraan dari jam 9 sampai jam 10 itu kayak ada orang yang nangis minta tolong. Semua dengar, dari mulai bapak saya, ibu saya, terus nenek saya, terus tetangga juga ngobrol gitu satu sama lain. Memang benar ada yang nangis kayak gitu, sama semua dicocok logikan. Entah apa suatu kebenaran atau sudah apa, kita nggak tahu ya. Memang maraknya yang waktu itu penculikan tersebut itu, yang kata orang-orang yang di sekitar itu yang entah mengalami entah apa. Jadi si culiknya ini ambil orang. Jadi nih, misalkan nih saya diambil nih, diculik nih. Saya itu dibelah dari kepala sampai ujung kaki gitu ya. Diambil organ tubuh yang misalkan diperjualbelikan seperti mata, ginjal, dan lain-lainnya. Jadi katanya itu si jasadnya itu dikembalikan lagi ke daerah si korban ini gitu, yang diculik ini. Jadi kan ini udah dibelah kayak gini. Jadi ada sela-sela yang kayak tulang kayak gini lah di sebelah sini. Itu dimasukin uang senilai 2 juta katanya pas waktu itu. Memang pas waktu itu di tahun segitu uang 2 juta itu gede, tapi nyawa lebih berharga teman-teman semuanya. Katanya ini belum terindikasi benar-benar realnya atau enggaknya gitu pas waktu itu. Dan memang ya pas waktu itu mau pergi kita kan waktu itu belum ada gadget ya, belum ada HP sekarang gitu kayak Android atau main game Mobile Legends atau apa gitu, belum ada kan. Jadi waktu itu main layang-layangan, main kelereng atau apa gitu. Jadi agak takut gitu untuk keluar gitu, karena si penculik ini udah menyebar ke area tempat bermain gitu, atau iyalah yang di sekelilingnya itu. Jadi kita takut semuanya. Dihimbau oleh orang tua jangan main jauh-jauh pas waktu itu. Harus ingat ada penculik kayak gini. Entah apa konspirasi atau apa gitu ya pas waktu itu. Tapi memang gak nyaksiin sama sekali sih, gak ada culik atau apa. Tapi memang buat kalian yang sama ngerasain pas tahun-tahun bebasnya seperti itu gitu, tahun segituan ada penculikan yang gigih di sini gitu, kalian pasti tahu lah yang tahu gitu. Nah jadi itulah pengalaman yang menurut saya pas waktu itu sangat luar biasa ya.
pas waktu kecil ya, tentang penculikan yang baraknya itu pada ada penculikan yang pakai mobil jeep katanya, ada yang pakai apalah gitu yang penculikan anak. Memang tahun segitu ya memang gini sampai masuk berita loh. Pas tahun segitu sampai masuk berita, nanti saya akan cari di internet beritanya, saya akan cantumkan di video ini biar ya sama-sama mengingatlah ke tahun-tahun sebelumnya, tahun 2020 di tahun 2013 ini. Biar kalian tahu bagaimana alur ceritanya sampai akhir dan bisa menangkap ceritanya. Percayalah hal-hal gaib, bahwa hal-hal gaib tersebut memang ada di sekitar kita. Janganlah kita meremehkan suatu hal-hal yang tidak terlihat oleh kita. Gua Hendri Kusuma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.